Selamat malam, perkenalkan nama saya Athanasius Agus Mendahi, NBI 1422-11125. Evaluasi akhir semester fisika. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Mastuki lewat soal yang diberikan. Saya akan menjawab yang pertama, nomor 1. Saya akan menjelaskan tentang kulkas, yaitu nomor 1, pintu lemari es atau suatu kulkas dapat menutup dengan rapat tanpa harus menggunakan kunci atau alat lainnya. Hal tersebut dikarenakan di sekeliling sisi pintu lemari es atau kulkas terdapat magnet. Sebuah magnet yang panjang diletakkan di dalam karet sepanjang pintu lemari es. Lemari es terbuat dari baja atau bahan yang dapat ditarik magnet. Jadi, magnet akan membuat pintu lemari es menutup dengan rapat ketika menutupinya. Pintu lemari es yang tertutup rapat dapat menjaga suhu di dalam tetap dingin sehingga makan dan minuman di dalamnya tetap segar. Alat yang cara kerjanya hampir sama dengan pintu kulkas, yaitu kotak pensil. Pada kotak pensil terdapat sebuah magnet sehingga tertutup alat pensil dapat tertutup dengan rapat. Definisi kulkas adalah lemari pendingin yang dibuat dengan menciptakan kondisi pendingin dan menghilangkan suhu panas. Perangkat ini dapat mengawetkan makanan karena pertumbuhan bakteri melambat pada suhu yang lebih rendah. Manfaat kulkas adalah perangkat elektronik yang dapat membantu setiap orang untuk menyimpankan berbagai jenis makanan seperti makanan kering, makanan basah, serta bahan dasar dan pembuatan makanan agar terdapat dalam kondisi yang optimal. Yang berikut saya akan menjelaskan cara kerja kulkas. Mengikuti hukum termodinamika, di mana udara panas selalu bergerak ke udara yang lebih dingin. Hanya saja, konsep hukum tersebut dijelaskan secara terbalik. Proses memindahkan panas dari dalam kulkas ke luar dijalankan oleh komponen bernama evaporator. Komponen ini bertugas untuk menyerap panas dari benda yang disimpan di dalam kulkas. Panas yang sudah terhisap kemudian akan mendinginkan bahan makanan tersebut. Namun, tentu saja evaporator tidak bekerja sendiri. Kunci utama dari proses pendingin kulkas ada di freon atau refrigerant. Freon memiliki titik didih rendah sehingga dapat menyedap energi panas dari dalam kulkas lalu membuat isi kulkas jadi dingin. Cara kerja kulkas bisa dijelaskan melalui contoh berikut ini. Misalkan, selesai mandi, Anda keluar dari kamar. Mandi pasti tubuh terasa dingin. Kenapa? Ini disebabkan sisa-sisa air di kulit menguap dan mengambil panas dari dalam tubuh. Ya, bisa kita lihat di gambar di bawah ini.
Yang berikut fisikanya di mana? Fisikanya ini adalah, saya akan menjelaskan fisikanya. Fisika yang terdapat dalam kulkas yaitu satu, proses pada tekanan konstan. Pada proses tekanan konstan, tekanan awal proses sama dengan tekanan akhir proses. Pada awal energi panas akan ditransfer ke kulkas dan energi tersebut akan bergerak menuju area yang lebih dingin pada kulkas. Dengan begitu, akan terjadi tekanan konstan pada energi panas dan dingin yang ada di dalam kulkas. Yang kedua, proses pada volume konstan. Kemudian tekanan tersebut akan menghasilkan sebuah volume pada setiap energi panas dan dingin. Proses pada temperatur konstan. Tahapan ini bisa dikenal sebagai proses isotermal. Pada proses ini, biasanya temperatur awal proses sama dengan temperatur akhir proses. Kemudian kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan energi dalam suatu sistem perangkat elektronik. Hal ini dapat terjadi karena energi panas akan selalu mengarah ke area yang lebih dingin, sehingga terjadi proses transfer energi panas menjadi energi dingin. Yang berikut proses adiabatis. Terakhir, dalam proses adiabatis ini tidak ada kalor yang masuk ataupun dilepaskan oleh sistem. Dalam artian, perubahan energi panas menjadi energi dingin ini tidak mengubah tekanan pada volume setiap energi yang ada di dalam kulkas. Referensi: penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia. Ia mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari sini ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dikomersilkan atau belum dipatenkan. Sejak itu, penemuan mesin pendingin terus dilakukan para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemuan asal Amerika, Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan
amonia cair untuk menyebabkan pendingin. Akan tetapi, baru pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata dalam materi saya tersebut, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.